Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa Ibu kelas 10. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang fungsi rasional, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi linier dan fungsi kuadrat. Oke, bentuk umum persamaan fungsi rasional itu fx sama dengan px per qx, di mana px dan qx-nya itu merupakan suatu fungsi. Kemudian qx-nya di sini tidak boleh sama dengan 0 karena qx-nya itu penyebut ya, penyebut tidak boleh 0. Kemudian qx-nya bukan sebuah fungsi konstan. Nah, jadi di sini nanti bukan berupa sebuah angka ya. Nanti kita lihat contoh. Kemudian ada dua bentuk persamaan fungsi rasional yang akan kita bahas pada materi ini. Bentuk yang pertama adalah fx sama dengan k per ax plus b. K-nya ini konstanta ya, konstanta, penyebutnya ini tidak boleh 0. Kemudian yang kedua, fx sama dengan cx plus d per px plus q. Di sini penyebutnya juga tidak boleh 0. Nah, di sini ada istilah baru yang tidak kalian temui pada fungsi linier dan fungsi kuadrat, yaitu asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, hanya fungsi rasional yang punya ini, ya. Baik, bagaimana cara menentukan asimtot datar maupun asimtot tegak? Kita bahas satu persatu. Untuk grafik fungsi rasional yang berbentuk fx sama dengan k per ax plus b, asimtot tegaknya itu adalah kalian ambil penyebutnya ax plus b, kita sama dengan 0. Ini artinya kita mencari pembuat 0 fungsi dari penyebut ya. Jadi mencari pembuat 0 fungsi dari penyebut itu, ambil penyebutnya sama dengan 0. Nah, maka untuk mencari nilai x-nya kan bisa gini. Nah, gini kan. Asalnya kan ax plus b sama dengan 0. Kemudian ax sama dengan b-nya kita pindahkan, berarti 0 dikurang b berarti sama dengan min b. Nah, maka kita akan mencari x-nya nih. X sama dengan berarti min b per a. Min b per a. Nah, inilah dia rumus untuk mencari asimtot tegak ya. Asimtot tegak, jadi x sama dengan min b per a. Kemudian untuk asimtot datar, khusus untuk fungsi rasional yang berbentuk k di atas atau di pembilangnya itu konstanta, maka asimtot datarnya otomatis y sama dengan 0 ya, selalu. Jadi ingat, kalau tegak itu x, kalau datar itu y. Tegak x sama dengan, datar y sama dengan ya. Oke. Baik, kita ke bentuk fungsi rasional yang kedua, yaitu fx sama dengan cx plus d per px plus q. Nah, untuk menentukan asimtot tegaknya sama saja, nah seperti tadi, ambil penyebutnya, kita akan mencari pembuat 0 fungsinya. Penyebutnya px plus q sama dengan 0. Sama seperti proses ini, maka kita dapatlah x-nya sama dengan min q per p. Nanti kalian coba-coba prosesnya seperti ini ya. Kemudian untuk asimtot datar bentuk fungsi rasional ini, y sama dengan, kalian perhatikan koefisien x pembilang. Ini kan pembilang nih, ini kan x, nah koefisiennya kan c. Nah, ini penyebut, koefisien x-nya adalah p. Nah, untuk menentukan asimtot datarnya itu adalah y sama dengan c per p. Nah, ini secara rumus. Atau kalau mau kita buat dalam bahasa lain nih, sebenarnya sama ya, supaya lebih memahami saja. Asimtot tegak itu adalah nilai pembuat 0 penyebut fungsi rasional. Jadi ambil fungsi rasionalnya, kita ambil penyebutnya, kita cari pembuat 0 fungsinya. Nah, itu sama juga dengan asimtot tegak. Nah, sedangkan asimtot datar itu adalah koefisien dari x pembilang dibagi dengan koefisien dari x penyebut. Nah, ini yang tadi nih, koefisien x pembilang dibagi dengan koefisien x penyebut, maka dia c per p. Oke. Nah, biasanya asimtot datar ini disimbolkan dengan huruf n kecil, tapi jarang dipakai sih karena ya. Oke, kita lihat contoh soal. Perhatikan baik-baik. Tentukan asimtot tegak dan asimtot datar dari fungsi rasional berikut. Yang pertama, fx sama dengan 3 per 2x min 6.
Syarat dari soalnya adalah X tidak boleh sama dengan sama dengan 3. X-nya tidak boleh sama dengan 3. Mengapa? Karena kalau kita masukkan X-nya sama dengan 3, berarti 2 kali 3, 6. 6 dikurang 6, 0. Maka mengakibatkan penyebutnya bernilai 0. Kalau penyebut ini bernilai 0, maka fungsinya ini tidak terdefinisi ya. Jadi penyebutnya tidak boleh 0 selalu ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah fx sama dengan 2x min 1 per x tambah 2. Sama, syaratnya adalah x-nya tidak boleh sama dengan min 2. Karena kalau kalian masukkan di sini x-nya min 2 tambah 2 sama dengan 0. Berarti penyebutnya 0, maka fungsinya tidak terdefinisi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu, fx sama dengan 3 per 2x min 6. Kita akan menentukan asimtot tegak dan asimtot datarnya. Nah, kalau kalian perhatikan nih, nah bentuknya itu adalah bentuk yang pertama, di mana 3-nya adalah konstanta, ya berarti k-nya adalah 3. Kemudian di sini 2x min 6, di sini ax plus b, berarti a-nya sama dengan 2, sedangkan b-nya sama dengan negatif 6. Oke, kalau kalian mau menggunakan rumus langsung saja. Asimtot tegak tadi kan dirumuskan, kalau dia bentuknya ini adalah min b per a. Langsung masukkan tegak X sama dengan min B per A. Min dari rumus, B-nya itu adalah min 6, berarti ini min dari rumus nih nak. B sendiri min 6 per A kita 2. Berarti min ketemu min jadi plus, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka kita dapatlah asimtot tegaknya adalah X sama dengan 3. Atau kalau kita malas mau mengingat rumus min B per A, biasanya suka lupa, ya udah kita gunakan dengan bahasa yang tadi, bahwa asimtot tegak itu adalah nilai pembuat nol penyebut fungsi rasional. Oke, ini dia, ini fungsi rasionalnya. Ambil penyebutnya nak, ambil penyebutnya, berarti 2x min 6. Kita cari pembuat nol fungsinya. Cara mencari pembuat nol fungsi yaitu kita sama dengan 0, berarti 2x min 6 sama dengan 0. Habis itu kita cari nilai x-nya, berarti 2x sama dengan 6-nya kita pindahkan jadi plus, ya kan? Berarti tinggal x sama dengan 6 dibagi 2, berarti x sama dengan 3. Sama ya. Oke, jadi asimtot tegaknya bisa pakai rumus, bisa pakai bahasa kita sendiri tadi. Hasilnya sama. Jadi asimtot tegaknya x sama dengan 3. Oke, kita lanjut mencari asimtot datar. Nah, asimtot datar tadi Ibu udah katakan kalau bentuk persamaannya itu di atasnya ini sebuah konstanta, maka asimtot datarnya sudah otomatis y sama dengan 0 ya, y sama dengan 0. Tapi kalau kalian ingin menggunakan pakai bahasa lain nih koefisien x pembilang dibagi koefisien x penyebut. Nah, gini. Nah, tadi pembilangnya kan 3 tuh di atas ya. Ini mana tadi? Pembilangnya 3, penyebutnya 2x min 6 kan? Oke. Pembilangnya 3, maka koefisien x-nya ada enggak? Nah, variabel x-nya tidak ada kan, apalagi koefisiennya, maka dianggap koefisien x-nya adalah 0. Kemudian penyebutnya adalah 2x min 6. Nah, koefisien x-nya berapa? Ini yang di depan x, berarti koefisien x-nya adalah 2. Nah, untuk mencari asimtot datar, kan koefisien x penyebut dibagi koefisien x pembilang. Terbalik. Koefisien x pembilang yang di atas dibagi dengan koefisien x penyebut, berarti 0 dibagi 2 sama dengan, berarti y sama dengan 0. Nah, jadi kalau langsung boleh, kalau mau menggunakan ini juga boleh, tapi enaknya langsung lah nak. Ketika di atasnya itu konstanta, maka langsung saja asimtot datarnya y sama dengan 0 ya. Oke. Baik, kita pindah ke soal nomor 2. Soal nomor 2, fx sama dengan 2x min 1 per x tambah 2. Perhatikan di atas bukan konstanta, berarti bentuknya bentuk yang ini ya. Berarti kita bisa tentukan C, nah ini kan 2x, ini cx, berarti c-nya 2. Min 1, berarti ini tambah d, berarti d-nya min 1. Kemudian ini ada 1 di depan x, ini px, berarti p-nya 1. Kemudian plus q, di sini plus 2, berarti q-nya sama dengan 2.
Oke, asymptot tegak berdasarkan tadi bentuknya ini maka dirumuskan min Q per P. Udah tinggal masukkan X sama dengan min Q kita 2, P kita 1. Jadi min 2 per 1 sama dengan min 2. Berarti X-nya, asymptot tegaknya adalah X sama dengan min 2. Atau kalau mau kita pakai bahasa lain yaitu ambil penyebutnya, kita cari pembuat nol fungsinya. Ambil penyebutnya, nih, kita cari pembuat nol fungsinya, yaitu kita sama dengankan dengan 0. Berarti X sama dengan, kita pindahkan ruas, berarti 0 dikurang 2. Berarti X sama dengan min 2. Oke, sama ya? Oke, jadi boleh pakai rumus yang ini, boleh pakai bahasa kita yang lain tadi yang ini. Lebih gampang sih yang ini, nak, ya. Jadi untuk mencari asymptot tegak itu, pembuat nol fungsi dari penyebut. Nah, itu saja kuncinya ya. Baik, sekarang kalau kita mencari asymptot datar tadi kalau bentuknya ini asymptot datar kan dirumuskan Y sama dengan C per P. Ya udah, tinggal kita masukkan C per P, berarti 2 per 1 sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2 asymptot datarnya. Nah, kalau kita mau pakai bahasa kita sendiri, tadi pakai koefisien. Nah, kita pisahkan dulu. Pembilangnya kan 2x min 1. Nih, pembilangnya 2x min 1, maka koefisien x-nya adalah 2. Penyebutnya adalah x plus 2. Penyebutnya x plus 2, maka koefisien dari x-nya adalah nih 1. Nah, berdasarkan bahasa kita tadi bahwa asymptot datar itu adalah koefisien X pembilang dibagi koefisien X penyebut. Koefisien X pembilangnya 2, koefisien X penyebutnya 1. Jadi Y sama dengan 2 per 1, Y sama dengan 2. Sama ya, nak ya? Oke. Jadi kita dapatkan asymptot tegaknya tadi X sama dengan min 2, asymptot datarnya adalah Y sama dengan 2. Baik. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar grafik fungsi rasional. Kemarin kita udah belajar menggambar grafik fungsi linier, fungsi kuadrat. Nah, sekarang menggambar grafik fungsi rasional. Di mana ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan untuk dapat menggambar grafik fungsi rasional. Ibu langsung ke contoh ya, nak ya. Gambarlah sketsa grafik fungsi rasional berikut dan tentukan daerah hasilnya. Jadi nanti ketika udah jadi gambarnya, kita menentukan daerah hasilnya dari gambar tersebut. Yang pertama adalah fx sama dengan 1 per x tambah 2. Seperti biasa, syaratnya adalah x tidak boleh sama dengan min 2 supaya ini tidak 0. Kemudian bentuk yang kedua atau soal yang kedua, gx sama dengan, jadi fungsi tidak harus fx ya, nak, bisa gx bisa hx. Jadi untuk membedakan ibu ganti gx di nomor 2. Gx sama dengan min 2x per x dikurang 1 dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan 1 supaya penyebutnya tidak 0. Baik, kita bahas satu persatu. Yang A dulu, fx sama dengan 1 per x tambah 2. Nah, untuk menggambar grafik fungsi rasional, langkah pertama kita menentukan asymptot datar. Kalau mau menentukan asymptot tegak dulu pun tidak apa-apa ya. Jadi yang dua ini boleh bolak-balik. Oke, karena pembilangnya ini konstanta, maka langsung saja asymptot datarnya adalah Y sama dengan 0. Nah, seperti yang tadi, seperti yang lalu ya. Kemudian untuk mencari asymptot tegak, nah, ibu mau pakai bahasa sendiri saja. Kita ambil penyebutnya X tambah 2, kita cari pembuat nol fungsinya, kita sama dengankan dengan 0, maka kita dapatkan X tambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0, ini pindahkan dikurang 2, berarti X sama dengan min 2. Ini ketemu nih, ini adalah asymptot tegaknya. Oke, asymptot datar sudah, asymptot tegak sudah, maka kita perlu menentukan beberapa titik bantu ya untuk memudahkan kita menggambar. Kita ambil 2 buah titik di sini. Nah, untuk menentukan titik bantu, nak, kita harus memilih nilai X. Kita harus memilih nilai X supaya Y-nya ini bulat. Karena apa? Karena dia kan, ini kan Y nih. Fx kan sama dengan Y ya. Fx sama dengan Y. Nah, kalau kita mengambil X-nya sembarang, maka nilai Y-nya ini bisa saja pecahan, jadi hasilnya koma-koma. Kalau koma-koma kan kita susah menggambarnya. Contoh, kalau ibu ambil X-nya 4, ibu ambilkan X-nya 4 ya, berarti Y sama dengan, nih fx-nya ibu ganti Y ya, 1 per 4 tambah 2, berarti Y
sama dengan 1/6. Nah, 1/6 ini kan 0, sekian. Nah, menggambarnya di koordinat kartesius jadi repot ya, makanya kita harus memilih nilai X yang menyebabkan Y-nya bulat. Nah, ini Ibu contohkan, Ibu ambil nilai X-nya negatif 3. Maka negatif 3-nya Ibu gantikan ke sini. Berarti 1/-3 tambah 2. Berarti 1/-3 tambah 2 itu adalah negatif 1. 1 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 1. Nah, jadi bulat kan? Nah, kalau bulat kan gambarnya gampang. Berarti X-nya min 3, Y-nya min 1. Berarti min 3, min 1. Gambarnya bisa. Kalau tadi kan gambarnya koma-koma, titiknya susah kita nentukan ya. Baik, minimal kita ambil 2 titik bantu ya. Kemudian di sini pilih lagi salah satu titik yang menyebabkan Y-nya juga bulat. Pilih salah satu nilai X, bukan salah satu titik. Nah, di sini Ibu ambil nilai X-nya min 1, kita masukkan ke sini ya. Berarti 1/X-nya diganti min 1 ditambah 2, itu sama dengan min 1 tambah 2 itu adalah 1, berarti 1/1 sama dengan 1. Nah, bulat juga kan? Jadi ketika X-nya min 1 mengakibatkan Y-nya bulat 1. Berarti titik koordinatnya min 1,1. Nah, ini kita gampang menggambarnya. Oke. 2 titik bantu cukup. Jadi ada asimtot datar, asimtot tegak, dan 2 buah titik bantu, maka grafik fungsi rasional sudah bisa kita gambar. Oke, kita lihat gambarnya seperti apa ya. Ini dia gambarnya. Ibu gambar dulu sumbu X, sumbu Y. Kemudian yang pertama kita gambar adalah asimtotnya. Asimtot datarnya tadi adalah Y sama dengan 0. Ini sumbu Y, cari titik 0 di sini, garis. Nah, ternyata Y sama dengan 0 itu berimpit atau bertimpa atau sama dengan sumbu X. Jadi ini sumbu X sekaligus asimtot datar. Kemudian yang berikutnya asimtot tegak kita tadi X sama dengan negatif 2. Cari di sumbu X itu negatif 2, tarik garis seret. Nah, ini adalah asimtot tegak. Jadi ini asimtot datar, ini asimtot tegak. Perhatikan, mereka ketemunya di sini. Nah, maka grafiknya itu, patokannya di sini. Grafiknya itu saling bertolak belakang, bisa begini, bisa begini, atau kemungkinan lain, ini kan di sini kan pertemuannya bisa begini, bisa begini. Nah, mau tahu dia begini-begini atau begini-begini, nah itulah tadi perlunya titik bantu. Nah, ketika kita memasukkan titik bantu min 3, min 1, nih lihat nih. Min 3, min 1. Oh, berarti di sini titiknya. Otomatis pasangannya adalah di sini dan di sini. Bukan di sini dan di sini, ya. Oke. Kemudian titik bantu yang berikutnya adalah min 1,1, min 1,1. Nah, kelihatan nih. Nah, jadi 2 buah titik bantu sudah bisa membantu kita untuk menggambar grafik fungsi rasionalnya. Dengan catatan, perhatikan ya, asimtot tegak dan asimtot datar itu tak pernah dipotong oleh grafik. Ya, grafiknya hanya mendekati saja, tidak pernah memotong nih seperti ini nih. Ini kan asimtot tegak, tidak pernah dipotong oleh grafik, misalnya langsung motong gini, tidak akan pernah. Dia hanya sampai ujung tuh, hanya mendekati, tidak akan sampai menyentuh asimtot tidak akan sampai menyentuh asimtot tegaknya. Jadi bisa kita gambar seperti ini. Di ini asimtot datarnya juga tidak pernah dipotong, kita tarik seperti ini, dapat 1. Kemudian yang ini juga, ini titik bantunya, dia tidak akan pernah memotong asimtot tegak dan asimtot datar. Nah, jadi inilah gambar grafik fungsi rasional. Oke, mengapa grafik ini tidak pernah memotong X sama dengan min 2? Mengapa ya? Oke, itu jawabannya ada di syarat soal. Nih dia. Nih fungsi kita, soalnya syarat soal adalah X tidak boleh sama dengan min 2. Karena kalau X sama dengan min 2 menyebabkan penyebutnya 0. Kalau penyebutnya 0 menyebabkan fungsinya tidak terdefinisi. Per 0 itu kan tidak terdefinisi. Nah, makanya grafik tersebut tidak pernah memotong X sama dengan min 2. Karena kalau memotong X sama dengan min 2 berarti X-nya sama dengan min 2. Kalau sama dengan min 2 berarti penyebutnya jadi 0. Kalau penyebutnya jadi 0, fungsinya jadi tidak terdefinisi. Makanya asimtot tegaknya tak pernah dipotong. Begitu juga dengan asimtot datar ya. Jadi kalau
Asimtot tegaknya tak pernah dipotong nih, kalau X-nya sama dengan min 2 tidak pernah dipotong, itu mengakibatkan Y di sini juga tidak pernah dipotong, karena dari sini mengakibatkan ini gitu ya, jadi ada hubungannya. Baik, kita tadi disuruh menentukan daerah hasil dari grafik fungsi yang udah kita gambar. Nah, cara melihatnya sama ya nak ya. Kalau daerah hasil kita lihat sumbu Y, kalau daerah asal kita lihat sumbu X, seperti yang udah lalu-lalu. Karena disuruh menentukan daerah hasil atau ranknya, perhatikan berarti Y demikian sehingga. Nah, ini perhatikan, ini kan yang menuju sumbu Y, yang ini kan yang menuju sumbu Y. Perhatikan mulai dari yang terendah, berarti dari min tak hingga, ini kan terus ke bawah nih, berarti tak terbatas kan, pakai panah berarti min tak hingga kurang dari Y, yang ini berarti ke atas terus juga sampai positif tak hingga, berarti kurang dari Y kurang dari positif tak hingga. Nah, kalau hasil kalian harus mencantumkan asimtot datar. Kalau Y, nanti kalau daerah asal itu X, berarti nanti yang kita sebutkan adalah asimtot tegak. Nah, Y. Nah, tadi asimtot datar kita kan Y sama dengan 0, maka di sini lawannya. Berarti Y tidak sama dengan 0. Nah, Y-nya anggota bilangan real. Oke, karena di sini ada tak hingga seperti yang kemarin, berarti ini kita hilangkan boleh. Berarti yang tersisa adalah Y demikian sehingga Y tidak sama dengan 0 dan Y anggota bilangan real. Ingat ya, apa namanya, asimtot datarnya itu harus kebalikannya kita lawan. Maaf, berisik. Nih, resiko rumahnya di pinggir jalan. Maaf ya, berisik. Oke, ibu ulangi. Jadi daerah hasilnya itu Y, maka yang harus kita sebutkan adalah asimtot datar. Karena Y itu asimtot datar kan. Nah, tapi lawannya nak, kalau asimtot datarnya Y sama dengan 0, maka di sini berarti Y tidak sama dengan 0. Oke, nanti ada contoh lagi di belakang ya. Baik, untuk yang kedua gambar grafik fungsinya Gx sama dengan min 2x per x min 1. Kita tentukan dulu asimtot datarnya. Asimtot datarnya di sini di atasnya bukan K ya nak ya, maka harus kita cari dulu. Maka untuk mencari asimtot datarnya itu kan koefisien X pembilang dibagi koefisien X penyebut. Nah, koefisien X pembilangnya ini kan pembilang. Koefisien X-nya adalah min 2. Kemudian koefisien X dari penyebut nih sini 1. Maka untuk mencari asimtot datarnya adalah Y sama dengan koefisien X pembilang dibagi koefisien X penyebut, berarti min 2 dibagi 1, berarti Y sama dengan min 2, dapat asimtot datar. Asimtot tegak, nah pakai bahasa kita sendiri, ambil penyebutnya, kita cari pembuat nol fungsinya, yaitu dengan cara disama dengankan dengan 0, berarti X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 ditambah 1, berarti X sama dengan 1. Nah, ini asimtot datar, yang ini asimtot tegak. Kita cari beberapa buah titik bantu ya. Di sini Ibu memilihkan X-nya min 1 dan 2, karena kalau kita masukkan min 1 itu Y-nya menjadi min 1 bulat. Kalau kita masukkan X-nya 2, Y-nya menjadi min 4. Oke, Ibu cek uji salah satu ya. Mau yang pertama apa yang kedua? Oke, mau yang mana? Yang kedua ya. Oke, kita coba yang kedua. X-nya itu sama dengan 2, maka kita masukkan ke fungsinya ini, berarti Y sama dengan min 2X, berarti min 2, X-nya 2 per berapa tadi? X min 1, X min 1, X-nya 2, 2 dikurang 1, berarti berapa nak? Berarti Y sama dengan, ini berarti min 4 per 1, berarti Y sama dengan min 4. Oke, kita dapatkan kalau X-nya kita masukkan 2, Y-nya kita dapatkan min 4, dan hasilnya bulat, jadi enak digambar. Nah, ini juga sama ya nak ya, kalian masukkan ke fungsinya, ganti X-nya dengan min 1, pasti akan menghasilkan Y-nya sama dengan min 1. Maka dua buah titik bantu ini sudah cukup membantu kita menggambarnya. Oke,
Nih, Ibu buatkan dulu sumbu X, sumbu Y, kemudian kita gambar asimtot datar dan tegaknya. Asimtot datarnya tadi berapa? Y sama dengan min 2. Perhatikan. Ini Y, cari min 2, seret, garis. Ini asimtot datar. Kemudian asimtot tegaknya tadi berapa? X sama dengan 1. Cari di sumbu X, angka 1, tarik, seret. Itu adalah asimtot tegak. Oke, aduh kabur. Nah, baik. Di sini pertemuan antara asimtot datar dan asimtot tegak. Maka kemungkinan gambarnya bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Nah, yang menentukannya apa? Titik bantu yang tadi. Oke, kita gambar titik bantunya. Min 1, min 1 dapatnya di sini. Oh, berarti udah terjawab. Berarti dia ke sini pasangannya, bukan di sini dan di sini ya. Oke, kita ambil lagi 2, min 4, 2, min 4. Nah, semakin jelas ya, berarti di sini dan di sini. Oke, tinggal kita gambar sketsanya. Jangan pernah memotong asimtot tegak dan asimtot datar. Nah, jadi ini lurus ke atas, ini lurus ke kiri tanpa memotong, ini juga tanpa memotong. Nah, yang satunya lagi sama, ini lurusnya ke bawah tanpa memotong asimtot tegak, ininya lurus ke kanan tanpa memotong asimtot datar. Oke, inilah gambar dari grafik fungsi rasionalnya. Nah, dari grafik fungsi rasional ini kita mencoba menentukan daerah hasil. Oke, daerah hasil kita perhatikan sumbu Y. Oke, yang ini dulu. Nah, ini ke bawah terus berarti min tak hingga. Yang ini sumbu Y positif, berarti plus tak hingga. Berarti mulai dari min tak hingga, kurang dari Y, kurang dari plus tak hingga. Ingat, kalau daerah hasil sebutkan asimtot datarnya, tapi lawan asimtot datarnya tadi ini. Y sama dengan min 2, kita lawan. Y sama dengan Y tidak sama dengan min 2. Nah, Y-nya anggota bilangan real. Nah, kalau dua-duanya tak hingga, boleh kita hilangkan. Kita ambil saja Y tidak sama dengan min 2, Y-nya anggota bilangan real. Oke. Oke, salah satu terakhir. Oke, terakhir. Nah, kita akan mencoba menentukan daerah asal dan daerah hasil dari gambar grafik fungsi rasional. Nah, maaf, gambar grafik fungsi rasionalnya ini Ibu buatnya asal ya. Ngasal dan nebak-nebak, tidak ada hitungannya. Yang penting kita bisa menentukan daerah asal dan daerah hasilnya dari gambar ini. Nah, jadi gambarnya ini Ibu tidak punya fungsinya, tiba-tiba Ibu gambar saja. Jadi tidak usah dicontoh ya. Baik. Nah, kalau gambar grafik fungsinya seperti ini, kita akan menentukan daerah asal dan daerah hasil. Perhatikan baik-baik. Ini asimtot datar. Asimtot datar bisa kalian perhatikan, Y sama dengan 2. Nah, ini asimtot tegak. Asimtot tegaknya nih, kalian bisa perhatikan X sama dengan 3. Nah, fungsinya di sini grafiknya. Fungsi grafiknya di sini. Oke, kita akan menentukan daerah asal dulu. Daerah asal itu tarik ke sumbu X atau ambil grafik yang menuju sumbu X. Berarti kan ini. Seret, tapi berhenti ya nak ya. Berhenti di sini kita lihat ada negatif 5. Kok yang satunya nih seret lanjut panah, berarti sampai plus tak hingga. Perhatikan min 5-nya kosong, berarti tanpa sama dengan. Nah, bisa kita buat di sini. Jadi untuk ingat ya, daerah asal berarti XX, demikian sehingga negatif 5. Nah, ini tidak ada sama dengan mengapa? Karena kosong. Berarti negatif 5 kurang dari X kurang dari positif tak hingga. Ini ke kanan nih, sampai positif tak hingga. Kemudian ingat, kalau dia daerah asal, berarti yang disebutkan adalah asimtot tegak. Tapi lawannya, asimtot tegak kita adalah X sama dengan 3. Berarti X tidak sama dengan 3. X anggota bilangan real. Seperti biasa, kalau ada tak hingganya ini boleh kita tiadakan. Tak hingganya di sebelah kanan berarti dia harus dibalik. Jadi tadi min 5 kurang dari X, kita balik menjadi X lebih dari min 5. X-nya tidak sama dengan 3, X-nya anggota bilangan real. Oke. Sekarang kita akan menentukan daerah hasilnya. Daerah hasil atau rank berarti RF. Ingat, daerah hasil berarti Y. Lihat yang menuju sumbu Y, yang ini sama yang ini. Oke, yang ini yang rendah dulu, berarti ini kan menuju min tak hingga, berarti min tak hingga kurang dari Y. Nah, sekarang yang satunya ke atas, ternyata berbatas sampai 5, dan 5-nya ini penuh, berarti ada sama dengan, berarti kurang dari
Y kurang dari sama dengan 5. Ingat, kalau rank hasil berarti yang disebutkan adalah asimtot datar. Asimtot datar itu yang Y. Y sama dengan 2. Berarti lawannya Y tidak sama dengan 2. Ya, berarti Y-nya anggota bilangan real. Nah, ini boleh kita tiadakan nih. Ya, karena tak hingganya di sebelah kiri, jadi tidak perlu dibalik, jadi tetap saja Y kurang dari sama dengan 5, Y tidak sama dengan 2, dan Y anggota bilangan real. Oke, selesai. Materi kita selesai. Nanti beberapa kali pertemuan Ibu akan adakan meet. Nah, meet itu gunanya kalian bisa nanya langsung ke Ibu mana yang kalian tidak paham, nanti kita bahas sama-sama. Tapi semoga bisa ya nak ya pakai meet ya. Oke, nanti baru kita latihan soal-soal mulai dari linear, kuadrat, dan rasional. Ya, banyak nih contoh-contoh soal yang belum Ibu kasih. Baik, demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.